dalam geometri dikenal konsep kesebangunan. Ya, apa itu kesebangunan? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Di sini ada gambar persegi panjang, ya. Nah, saya punya persegi panjang yang lain ini, ya. Bila kita dekatkan, ini sama ya, bentuknya sama. Nah, kesebangunan itu adalah dua bangun datar bisa dikatakan sebangun bila sudut yang bersesuaiannya sama besar. Di sini karena ada dua bangun ini persegi panjang, sudut-sudutnya ini 90 derajat. Kita himpitkan sudutnya ini sama ya. Setiap sudutnya sama besar. Berarti ini bisa dikatakan sebangun. Nah, di sini ada contoh lain. Ini persegi panjang juga. Kita himpitkan yang atas sama besar sudutnya, yang bawah juga sama. Ini. Oke, ini sudutnya sama besar. Yang ini juga yang besar, tentulah besar sudutnya pasti sama. Nah, namun apakah hanya dari sudutnya saja bisa dikatakan sebangun? Tidak ya. Untuk kesebangunan itu tidak hanya sudut saja yang harus sama besar, tapi sisi yang bersesuaian itu perbandingan panjangnya harus sama. Di sini ini walaupun sudutnya sama besar, tapi kalau kita ke sini, nah ternyata panjangnya berbeda ya. Ini tidak sama panjangnya ya. Seperti itu. Jadi artinya sudutnya sama, tapi sisi yang bersesuaian panjangnya tidak sesuai. Kalau yang ini nih yang besar nih. Nah, ini bisa dikatakan sebangun karena apa? Sudutnya sudah sama besar. Perhatikan, di sini kita hitung kotak untuk panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 ya. Nah, yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 ya. Lebarnya berapa yang ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini berapa lebarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang sebangun itu perbandingannya harus sama. Perhatikan, bila 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Ini juga harus 2. 12 bagi 6, 2. Nah, yang ini bagaimana dengan yang ini? Ini sebangun atau tidak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Ini ada 4. 7 dibagi 4 tidak genap menjadi 2. Ya. Begitu pula dengan yang ini. Apakah ini sebangun atau tidak? Kita hitung. Sudutnya sudah sama besar, tapi hitung ini panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini 9. Lebarnya 4. 9 bagi 4 tidak pas 2, berarti yang dua bangun datar ini tidak sebangun dengan gambar yang pertama ini. Jadi bisa dikatakan sebangun itu syaratnya adalah sudut yang bersesuaian itu sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian perbandingannya harus sama. Ini 8 dan 4 bagi 2 ini bagi 4 2 hasilnya. Ini 12 dan 6 bagi 2 hasilnya, perbandingannya sama. Nah, kita ingin lebih jelas ke gambar yang ini, segitiga. Ya, apakah segitiga ini, saya punya gambar lain. Nah, ini segitiganya. Apakah ini sebangun? Kita periksa sudutnya apakah sama besar. Kita cek. Ini sudah sama besar sudut yang di atas. Yang di kiri sudah berhimpit sama besar juga, yang di kanan sama besar. Nah, sudut sudah sama besar. Sekarang dicek sisinya, apakah perbandingannya sama. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12. Yang bawah 9. Ya, ini kita hitung yang ini. Saya himpitkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, segitiga ini sisinya 12/9 ya, yang bawah. Itu harus sama dengan yang ini.
8/6. Ya, perhatikan. 12/9 apakah sama dengan 8/6? Ya, ini sama. Kenapa? 9 dari 6 ingin ke 9 berarti dikali 1/2. 8 ke 12 juga sama. Ini pengalinya 1,5. Ini ke sini juga pengalinya 1,5. Ya, perbandingannya sama. Artinya segitiga yang besar ini sebangun dengan segitiga yang kecil, ya. Jadi kesimpulannya, sebangun itu harus satu sudut sama besar. Yang kedua, ya, perbandingan sisinya harus sama. Sisi harus sama. Ini bisa dikatakan sebangun, ya. Jelas ya, kalau yang persegi panjang dengan segitiga ini tidak sebangun, walaupun ini ada sudut yang sama besar, tapi sudut yang lain ini tidak sama. Ya, walaupun ini sisinya sama panjang, tapi ada panjang sisi yang lain yang tidak sama, ya. Jadi kesimpulannya, sebangun itu adalah sudut sama besar dan perbandingan sisi harus sama. Bagaimana dengan yang misal yang tadi ini berhimpit sama? Kalau sudut dan sisi perbandingan sisi sama besar ya perbandingan sisinya, ini dikatakan juga sebangun seperti itu, ya. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan